khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Betapa pentingnya belajar Al-Qur'an ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengedepankan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an juga. Tentunya mereka menghafal Al-Qur'an sekaligus mereka juga mengamalkannya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting di dalam pengamalan Al-Qur'an. Lebih penting daripada penghafalnya. Nah, maka kita telah mengetahui bagaimana tentang pentingnya belajar Al-Qur'an. Maka penting juga bagi kita untuk mengetahui tata cara bagaimana membaca Al-Qur'an. Nah, karena ini bukan bahasa kaili nanti. Nah, bukan bahasa kaili nanti, tidak pakai makharijul huruf. Nah, yang penting asal bage. Naku ya iko gitu. Tiada begitu. Nah, ini pakai huruf, pakai tajwid, pakai makharijul huruf, latihan. Kemudian kita masuk di sini dikatakan menurut arti secara bahasa. Nah, ilmu tajwid secara bahasa apa? Secara bahasa ilmu tajwid itu lugatan. Secara bahasa ilmu tajwid adalah memperelokkan atau memperindah sesuatu. Jadi tajwid artinya tahsin, dielokkan, dikasih indah, kasih bagus, kasih baik. Ya Allah jawid sautak, kasih bagus suaramu. Ya Allah jawid harakatik, jawid hasin, kasih bagus pergerakanmu. Jawid akhlaqak, boleh. Karena kenapa? Tajwid dalam bahasa artinya memperindah, kasih baik, kasih bagus. Itu namanya tajwid. Nah, sedangkan menurut istilahnya tajwid itu? Menurut istilah tajwid adalah melafazkan setiap huruf dari makhrajnya, ya. Apa itu makhraj? Makhraj itu maksudnya tempat keluar. Jadi dalam fitrahnya kita semua ini sudah ada itu tajwid sebenarnya. Jadi dalam fitrah kita semua umat manusia itu makharijul huruf sudah ada. Karena tidak mungkin dari kita bilang B di huruf kho, bisa apa di tempat kho ada. Oh gitu. Ada yang bisa bilang B di kerongkongan, ada ba. Itu di lisan, di apa syafa, di bibir. Tidak mungkin. Jadi memang Allah sudah ciptakan makharijul huruf di kita semua. Cuma karena kita itu tidak terbiasa dengan bahasa Arab, karena kita ini orang ajam, orang kaili semua, orang gunung. Tidak terbiasa dengan bahasa Arab, maka pentingnya kita mempelajari makharijul huruf. Karena kita tidak terbiasa berbahasa Arab. Beda kalau orang Arab, dia tidak paksa ainnya ain sekali. Kalau 10 tahun belajar ain belum sama dengan ainnya orang Arab. Ko-nya juga orang Arab dia tidak belajar ko dari kecil, so ko dia. Sudah keluar asli ko-nya. Kau nanti pica jakunmu baru pas saya bilang ko. Beda. Nah, itu. Itu makanya kenapa harus kita belajar tajwid. Melafazkan setiap huruf dari makharijul huruf, dari makhrajnya atau tempat keluarnya. Secara benar, secara benar. Jadi melafazkannya secara benar. Karena kenapa? Sekarang ada pertanyaan, kok harus dilafazkan secara benar ya Ustadz? Dan kan dia kan keluar sendiri kan dari tempatnya. Kenapa butuh dikasih benar lagi? Apa gunanya? Padahal dia kan sudah huruf, ini kan makharij Allah sudah ciptakan. Kenapa harus secara benar lagi? Kenapa seperti itu? Karena sebagian huruf itu mutasawiyah. Karena sebagian huruf ada yang sama. Zai sama dengan la, hampir sama. Faham tak? Kho hampir sama dengan ha dengan ha.
Beda-beda tipis itu. Kalau orang tidak belajar ilmu tajwid, ha dia baca kho dia baca ha. Atau kalau tidak belajar tajwid, jim lagi dia baca kho, karena sama semua, cuma beda-beda titik. Kho di atas titiknya, jim di tengah titiknya, ha tidak ada titik. Nah itu. Karena adanya tadi kemiripan huruf atau kemiripan makharijul huruf, sehingganya ada ilmu tajwid. Banyak kan? Masih banyak kan kita di pondok yang baca bismillahirrahmanirrahim, him. Itu apa? Ha atau ha. Eta gaya mana? Berubah maknanya. Kau bilang bismillahirrahmanirrahim. Apa rohim itu? Rahim. Berubah. Itulah gunanya tajwid. Itu pentingnya. Nah, secara benar cuma sampai situ tidak. Juga apa? Serta memenuhi hak-hak setiap huruf. Jadi haknya dipenuhi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap sesuatu itu hak-haknya. Orang punya hak, kasih. Tulab punya hak, kasih. Ustaz punya hak, kasih. Teman punya hak, dikasih haknya. Begitu juga huruf mempunyai hak yang harus kau keluarkan, maka keluarkan dengan hak-haknya. Jangan zalimi huruf. Orang bilang menzalimi huruf ya. Itu tadi yang biasa, yang membaca tanpa ada makharijul huruf, tanpa memperhatikan makharijul huruf. Memenuhi hak-hak setiap huruf, baik dari segi sifat lazimah, baik dari segi sifat lazimah. Jadi nanti ada sifat-sifat lazim. Sifat lazim dalam huruf. Apa itu sifat lazim? Sifat lazim itu sifat yang aslinya dia. Kayak kamu orang sini, orang Kaili asli. Sifat lazimah. Paham? Kayak ada orang pribumi, orang Kaili pas asli. Itu lazim dia. Bahasa Kailinya lazim begitu. Itu namanya sifat lazim, karena memang dia orang Kaili asli begitu. Orang Kaili asli. Jadi disitunya dia, disitunya dia aslinya di situ. Ada nama juga atau sifat aridah. Ya. Sifat aridah itu kebalikannya, bukan lazim. Bisa hilang, bisa tidak. Kayak orang Arab yang lahir di Palu. Dia bisa bahasa Kaili karena kenapa? Lama di Palu. Cuma dia bisa bahasa Kaili, tapi apakah Kaili sifat aslinya? Bahasa aslinya? Bukan. Itu cuma aridah. Bukan sifat asli. Dia cuma bisa karena memang dia tinggal di Palu. Kayak kau ke Jawa, lihat banyak orang Arab. Kau kira orang Tarim, kau kira orang Hadramaut, kau kira orang Saudi. Pas kau berdekat, ya apa iki? Bahasa Jawa dia. Beda mukanya dengan bahasanya. Itu namanya sifat arid. Bisa dia apa? Bukan pada sifat aslinya dia. Mukanya tidak sama dengan bahasanya gitu kan. Mukanya tidak sama dengan bahasanya. Juga seperti kayak ada di Arab, pernah saya ketemu teman orang Arab asli begitu juga. Orang Arab asli, tiba-tiba dia Arab asli, tapi saking seringnya bergaul dengan orang Indonesia, sampai lancar bahasa Indonesia, sampai lancar bahasa Jawa. Jadi bahasanya orang lain termasuk sama dia begitu. Subhanallah. Itu yang dimakan sifat aridah, yang bukan lazim dari dia, bukan sifat aslinya begitu. Muncul karena hanya ada sesuatu. Nah, itu pengertian apa tajwid menurut istilah. Kemudian diterangkan di sini, ilmu tajwid adalah sebuah disiplin ilmu yang menguraikan dan mempelajari cara bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Di antara hal-hal yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah makharijul huruf. Apa tadi makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Ini yang kita pelajari, ini yang kita keluarkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya katakan sekali lagi tadi, bahasa Arab itu beda kita dengan makharijul hurufnya bahasa Indonesia.
Jadi ini yang kita pelajari, makharijul huruf bahasa Arabnya yang sedang kita pelajari. Kalau orang Arab kelas masih dai, tidak perlu. Kalau dong sufase memang begitu sudah. Nah, tempat keluar huruf, ahkamul huruf, hukum-hukum huruf, hubungan antar huruf, ahkamul mad, hukum-hukum mad panjang ya, wal qasr dan pendek, ahkamul waqaf, hukum-hukum berhenti, wal ibtida dan memulai. Nah, ini semua yang dinamakan ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu, disiplin ilmu yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya makharijul huruf dan hukum-hukum huruf. Paham? Hukum-hukum huruf, makharijul huruf, kemudian apa tadi? Hukum panjang pendek, hukum waqaf dan ibtida. Itu disiplin ilmu tajwid. Di situ disiplin ilmu tajwid. Kemudian di sini dikatakan apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Apa hukumnya? Dikatakan di sini hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sudah tahu semua ya apa itu fardu kifayah? Idza qamal ba'd, idza qama bihil ba'du saqatal itsmu anil baqi. Jikalau sebagian telah melaksanakan, maka sebagian lagi telah gugur dosanya. Jadi kalau ada di kampung orang kita tahu baca Quran, kemudian komyu bisa, komyu tidak ajarkan, nah bahaya. Hati-hati. Diajarkan sama mereka. Jadi kewajibanmu itu. Atau merupakan kewajiban kolektif, namun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid merupakan fardu ain. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Apa Pak Ustadz so tahu juga baca tajwid, orang tahu baca tajwid. Lah. Hukum mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi hukum membaca Al-Quran dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Berdosa kau. Kau baca semua wajib. Saya tidak semua bisa, sudah talaki. Ada kan tajwid nanti terbagi jadi dua, ada ilmi, ada tatbiqi. Ilmi ini kalau yang ilmi ini yang baru, yang dirumuskan oleh para ulama. Karena dulu orang cara mereka mempelajari ilmu tajwid dengan apa? Tatbiq. Tatbiq itu dari mendengar dari Rasulullah ke sahabat ke tabiin, seperti itu. Bagaimana cara membaca Nabi, begitu yang mereka ikut. Itu tatbiq namanya. Kemudian dirangkumlah menjadi suatu ilmu tajwid. Disiplin ilmu tajwid tadi. Dari apa? Dari yang diambil dari mana? Ulasan dari itu, dari tatbiq tadi. Kalau kau tidak mampu belajar ilmu tersebut secara ilmi, maka tetap wajib tatbiqi. Makanya kita orang tua kita dulu, kalau kita habis pulang sekolah, biasa disuruh sekolah agama. Untuk apa itu? Ya untuk belajar membaca Al-Quran. Penting itu, asetnya kita di hari kiamat. Jangan sampai hilang itu, ya. Kemudian atau kewajiban bagi setiap individu, Al-Quran harus dibaca dengan memakai tajwidnya, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, apa bunyinya? Warattilil Qur'ana rattil. Apa artinya rattil? Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksudnya dengan tartil? Harus bagus suaramu. Ada orang bilang harus bagus. Berarti kalau yang jelek suaranya berdosa aja. Setiap dia baca Quran berdosa. Karena jelek suara jelas. Ini tasyadud ya. Sebagian orang bilang tartil harus bagus. Harus kayak Imam Sudais. Berarti berdosa kesan orang suaranya bukan kayak Imam Sudais. Ini salah. Yang dimaksud dengan tartil di sini adalah tajwid. Bacalah Al-Quran dengan tartil, maksudnya apa? Bacalah Al-Quran dengan tajwid. Walaupun kasihan tidak ada suaramu, walaupun suaramu suara-suara Tegus Tagepe begitu, yang penting makharijul hurufnya benar. Alas. Karena kalau harus suara bagus, masuk neraka semua kita, berdosa semua. Dosa artinya masuk neraka gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu kesalahan dalam pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang dimaksud dengan tartil?
Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tartil adalah tajwid. Jadi kalau ada orang bilang tartil itu harus bagus suara, salah. Karena Sayyidina Ali menilai tartil itu dalam Al-Quran maksudnya apa? Tajwid. Dan tajwid tadi itu apa? Membaca Al-Quran dengan apa? Makharijul huruf yang benar. Ada suatu ketika beliau ditanyakan, wahai Sayyidina Ali, apa maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil? Ada orang bertanya sama Sayyidina Ali, apa maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil? Apa jawabannya beliau? Jawabannya beliau, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ulang. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Orang tanya apa itu tartil? Apakah harus bagus suara? Jawabannya ini, tajwidul huruf. Apa tajwidul huruf? Membaguskan huruf, membenarkan bacaan huruf. A, jangan A, U, itu namanya tajwidul huruf. Bah, az, ash, tajwidul huruf, memperbaiki huruf-huruf, itu maksudnya. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui tempat-tempat berhenti. Jadi tidak bagai langsung, tidak bagai langsung ayat-ayat ini. Alhamdulillah kita orang sekarang mushaf sudah enak, ada wakaf-wakafnya. Kalau orang dulu tidak ada wakafnya, jadi harus betul-betul paham tentang Al-Quran. Kita sudah dikasih enak itu. Nah itu jawaban Sayyidina Ali. Jadi apa tadi jawaban Sayyidina Ali ketika ditanya tentang tartil? Wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Yang penting kau sudah tahu dua ini, halas, kau sah membaca Al-Quran. Sah, sudah halas, boleh naik Quran. Kalau belum mah belajar Iqra dulu, ulang. Kasih belajar Iqra ulang dulu. Kewajiban penggunaan tajwid ketika membaca Al-Quran dijelaskan pula oleh Imam Muhammad Ibnul Jazari dalam kitabnya yang bernama Muqaddimah Al-Jazariyah, di dalam bait-bait sebagai berikut. Nah, ada di dalam kitabnya Imam Ibnul Jazari, kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, disebutkan dalam tersebut ada beberapa bait syair. Al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, man lam yujawwidil qur'ana athimu, li'annahu bihil ilahu anzala, wa hakadha minhu ilaina wasala, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Ini dalilnya. Apa artinya? Dalilnya harus membaca Al-Quran pakai tajwid. Beliau pakai syair Ibnu Jazari. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, artinya fardu ain. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, siapa yang tidak membacanya dengan tajwid adalah orang yang berdosa. Ya, orang sembarang baca, apalagi yang so tahu tidak pakai. Nah, ini murakbal ini, nambong membangkang namanya. So tahu tapi tidak mau tahu. Berdosa dua kali kau. Kenapa? Li'annahu bi'ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya dengan tajwid, dan Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sama Sayyidina Jibril, sama Jibril alaihissalam dengan tajwid. Sayyidina Jibril alaihissalam menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajwid, menerimanya dengan tajwid. Kemudian para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tajwid. Engkau pakai tajwid, alas. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu juga hal ini sampai kepada kita. Wa huwa aidan hilyatut tilawati, tajwid adalah ciri khasnya tilawah.
sekaligus tandanya suara dan qiraat. Itu tajwid, sangat penting tajwid ya. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid apa? Apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Jadi kau belajar ilmu tajwid itu untuk apa? Untuk apa? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil khata' fi kalimatil Quran. Menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu gunanya atau tujuannya. Menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian siapa yang pencetus ilmu tajwid? Siapa yang membuat ilmu tajwid itu? Kalau saya bagi tadi kan, saya jelaskan kalau ilmu tajwid tadi terbagi menjadi dua. Ada tatbiki, ada ilmi. Kalau tatbiki itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tamam? Dari mereka, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, para tabiin sampai kepada kita. Nah, sekarang yang mencetus ilmu tajwid secara ilmi, tajwidul ilmi, menjadi sebuah disiplin ilmu seperti ini siapa? Yaitu a'immatul qiraah, para ulama-ulama qiraat. Mereka yang mencetuskan. Tamam. Kemudian di sini dikatakan juga mempelajari ilmu tajwid sangat mulia dan lebih diutamakan karena tajwid merupakan salah satu ilmu yang langsung berhubungan dengan Al-Quran. Dan dengan mempelajari ilmu tajwid kita dapat melaksanakan kewajiban kita membaca Al-Quran dengan tartil. Wallahu a'lam bis-shawab. Sekolah suaranya keras ketika bis-shawab itu shawab. Kayak kompak begitu kok. Langsung suara kasur. Insyaallah. Insyaallah besok malam kita akan masuk dalam bab tata cara membaca Al-Quran biiznillahi ta'ala insyaallah.